Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sultan Agung Televisi yang saya hormati, pembahasan berikutnya adalah tentang salah satu dari penyebab penyakit, yaitu kongenital. Kongenital dalam bahasa kedokteran artinya di bawah sejak lahir. Ini terjadi biasanya karena di saat sebelum manusia lahir, pada proses pertumbuhan janin, saat itu ibunya atau si janin itu sendiri terjadi gangguan. Bisa karena ibunya infeksi atau stres, atau ada gangguan-gangguan penyebab penyakit yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Maka saat lahir kadang-kadang ada bayi yang bibir sumbing, ada bayi yang jarinya dempet, ada bayi yang tidak punya anus, ada bayi yang tidak punya dinding perut dan sebagainya. Maka tata laksananya adalah segera saja untuk mengetahui itu dan segera melaporkan ke tenaga kesehatan. Karena ada cara-cara bagaimana menata laksana agar tidak terlambat. Contohnya pada bibir sumbing itu harus mengetahui bagaimana rule of 10. Kapan dia mulai dioperasi bibir sumbingnya sehingga tidak bersuara sengau, kapan langit-langitnya diperbaiki, dan kapan bisa mulai diperbaiki dengan panduan rule of 10, yaitu berat badannya harus 10 kg, kemudian melalui 10 bulan, dan juga hemoglobin atau kadar darahnya lebih dari 10 gram per desiliter. Nah, jika ada kesulitan dalam hal itu, segera hubungi para petugas kesehatan. Jangan sampai tertunda sehingga sampai tua bibir sumbingnya belum teratasi. Ada cara yang lain yang tidak boleh terlambat, misalnya jika tidak punya anus. Kalau seorang bayi lahir tidak punya anus, setelah dicek semua oleh bidan ataupun rumah sakit setelah lahir, segera harus dioperasi. Maka tata laksananya akan beda dengan berarti bayi bibir sumbing. Pada bayi-bayi yang tidak punya anus, maka pada saat itu juga tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam harus dioperasi, karena kalau tidak perutnya akan tambah membesar, dan jika perut membesar akan terjadi gangguan pernafasan. Maka jika ada gangguan ataupun penyakit akibat cacat sejak lahir, jangan orang tuanya merasa minder, karena semua itu rahmat Allah dan bagian daripada ilmu Allah, agar kita berusaha terus mencari jawaban atas misteri-misteri ilmu Allah, dan kita akan menjadi bertakwa selama bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.